Apa benar produksi film dokumenter lebih sederhana daripada film fiksi? Gimana nih? Nggak bisa benar dan nggak bisa salah juga sih, karena tergantung topik yang diangkat ya. Okay. Iya benar. Kan ada topik yang berat-berat, politik tuh apalagi kita nggak bisa sembarangan ngasih data-data. Iya benar. Jadi ya tergantung topik yang diangkat. Kalau terlalu berat ya pasti itu jadi tantangan tersendiri buat kita nyari data-data yang lebih valid lagi. Nah kalau Mas Iqbal gimana nih? Apa benar sih produksi film dokumenter lebih sederhana daripada film fiksi? Ya seperti kata Mas Ifsya tadi, tergantung topiknya. Kalau mau ngangkat topik hidayat ya susah. Hidayat apa? Azab deh. Topik hidayat. Topik hidayat beda dong. Itu gini Mas. Enggak ya, bener kata Mas Ifsya tadi. Ini penonton pada gak tahu. Unjuk katanya. Aku juga gak tahu sih. Kacau. Ini kita perlu tanyain lagi kayak episode sebelumnya nih Sel. Kenapa? Apakah sutradara film fiksi harus menguasai jokes bapak-bapak? Masa harus bapak-bapak itu guys? Bukan Enggak sih, tapi kan kita gak ada yang paham nih Mas Olo dong. Jadi teman-teman ya, Taufik Hidayat itu adalah pemain bulu tangkis. Oke. Enggak, tapi harus lanjut, nggak apa-apa. Oke. Lanjut Sel. Oke, apa benar proses riset film dokumenter lebih detail daripada film fiksi? Sama-sama sih harusnya sama detail. Biar kita ya tadi itu nggak menyesatkan penonton. Oke, ya. Apalagi kalau ngangkat lagi tema yang penting gitu, yang benar-benar dibutuhin masyarakat, itu nggak bisa sembarangan. Jadi harus detail risetnya. Wih, udah Ini ini udah aku mau bacain Q&A dulu. Oh, dari teman-teman Sobat Himavisi, teman-teman PSTF. Oke, ini aku langsung bacain aja. Ini kemarin kita udah buka question box di IG. Ini ada pertanyaan dari Kagil untuk film dokumenter, Mas Ifca. Sistem kerja sutradara film dokumenter itu bagaimana sih? Sistem kerjanya ya. Jadi awalnya kita cari tema dulu yang kira-kira tuh belum pernah keangkat dan mungkin lagi hangat di masyarakat gitu kan. Boleh juga tentang budaya yang mungkin agak aneh gitu, belum keangkat, itu bisa tuh diangkat. Jadi tentuin tema, habis itu kita bisa riset dulu lewat internet, cari bahan-bahannya secara kasar. Ntar kita tentuin lokasinya di mana, terus kita datang ke tempatnya, kita tanya-tanya orang sana, ke narsumnya siapa aja yang kira-kira kita butuhin, kita data semua narsumnya dari yang mungkin narsum utama sampai narsum kayak ya pendukung doang. Nah setelah itu kita olah lagi tuh data-data yang udah kita ambil jadi skrip. Keinget skripsi terus nih. Ya sabar Mas, nanti bisa dilanjut kalau habis selesai ini bisa skrip. dilanjut skripsinya. Jadi skripnya. Udah jadi skripnya, terus kita ya mulai ambil materinya Oke. ke lokasi syuting. Tadi sistem Banyak banget ya ternyata sistem untuk kerja. membuat film dokumenter ini ya. Selain riset tadi ada apa? Wawancara juga kan. Iya, salah satu bagian dari riset wawancara. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Eliza A. Intan. Tips apa yang bisa dipakai agar film dokumenter menarik untuk ditonton? Mungkin Mas Ifsya bisa Salah jawab. satunya tuh kita cari point of view yang menarik nih di mana. Oke. Habis itu ya dengan begitu kayak kita bisa nih ngasih yang beda dari film dokumenter yang lain, atau mungkin kita bikin rekonstruksi gitu cerita yang lebih menarik cuman berdasarkan kisah nyata dan nggak terlalu belok-belok amat dari kenyataannya untuk menarik penonton. Jadi apa? Kayak dokudrama gitu. Mungkin bisa juga mudah diterima sama penonton juga kan. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari pri.yap. Kalau film fiksi gitu ada yang based on true event nggak sih Kak? Atau emang pure buah pikiran orang aja? Banyak sekali. Kalau based on true event ya, ada kisah diambil dari kisah nyata. Kan? Based on true story. Based on true story. Jadi gitu Indosiar kan. itu ya? Sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar dari based on true story, terus diambil dari kisah nyata. Ada perbedaan. Cuman
apa namanya tulang punggungnya kan dari kisah nyata. Ya cuman tadi kalau fiksi kan harus dibumbui oleh hiperbola, dramatisasi dan lain sebagainya supaya lebih menarik dan mudah dipahami oleh penonton. Gitu sih. Gitu apa Pri.yap. Jadi nggak hanya buah pikiran aja sih, benar-benar ada kisah nyata juga ya Mas. Ya, benar sekali. Soalnya kan ada istilah tuh, apa namanya? Art imitates life atau vice versa atau sebaliknya. Itu ya seni itu yang mengimitasi kehidupan nyata. Nggak ada yang pure original tuh. Bener-bener nggak dari imajinasi pure gitu kan, pasti harus disesuaikan Dari dengan imajinasi pun jelas ada pengalaman empiri dari seorang. Pernah melihat lah ini. Iya. Kalau dokumenter berarti seni merekonstruksi realita. Ya. Bisa jadi sih. mungkin sih ya nyambung. Kreativitas sutradara. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ini buat Mas Iqbal ya. Ya. Untuk dari DICMNT. Ya, itu. Untuk Mas Iqbal kalau mau ikut casting film tuh gimana? Wah, kayaknya nih udah siap-siap banget jadi talent di filmnya Mas Iqbal nih. Kalau ingin ikut casting caranya gampang, ketik Rex pasti. Beda dong. Ini Kita audisi dong. wah, Enggak, jadi ada banyak sekali, terutama kalau di Jember ya teman-teman. Kita jangan muluk-muluk bicara di ibu kota atau di Jember dulu aja. Itu ada banyak sekali teman-teman yang buka casting, terutama di komunitas-komunitas film yang ada di Jember ya. Mavisi, ada 14 Project, ada Lakaran, ada banyak sekali yang bisa diikuti teman-teman di Instagram mereka atau di media sosial mereka. Itu biasanya buka open casting kayak gitu. Itu ikut aja nggak apa-apa. dan biasanya kan ada itunya apa? Kriteria, mungkin bisa diikutin di situ. Jadi apa intinya pantengin terus IG PSTF ya intinya. Ya. Ada Lakaran tuh tadi, ada Himavisi dan lain-lain ya. Karena setiap angkatan punya PH sendiri itu bakal memproduksi banyak film tuh. Nah, bener banget. Oke, mantap. Oke, lanjut nih ada dari Aditya Budi. Buat Mas Ifca, berapa lama riset film dokumenter yang pernah Mas produksi? Itu kan dokumenter buat mata kuliah ya. Jadi waktu itu sekitar 3 minggu atau sebulan. Wih, cepet ya berarti ya Mas. Itu termasuk cepet gak sih? Biasanya sampai bertahun-tahun tuh. Yang berbulan. Sexy Killers tuh aku denger sih, itu sampai kayak nginep gitu kan, kayak berbaur sama masyarakat yang di sana, cerita-cerita. Bener-bener. Itu totalitas. Iya sih, biasanya Ya kelihatan kayak- dari hasilnya juga kan gimana. Iya benar. Kalau aku dulu juga pernah itu, apa namanya, produksi yang anak merak itu. Itu 2 minggu nginep di hutan sana Baluran. Wow. Nggak ada listrik. Terus gimana? Adanya listrik cuma jam 5 sampai jam 10 malam pakai diesel. Bisa. Tapi ada nggak sih kenangan-kenangan saat produksi tuh? Yang memorable Iya, gitu. Oh ya, semuanya Waktu kayak memorable. gitu. Ada sih, Mas. Selalu Coba apa ada. sih yang paling diingat? Kalau aku ketika produksi dokumenter pada waktu itu ya vibes-nya di sana, anak-anaknya pure nemen, maksudnya kita yang hidup di kota sama yang hidup di sana sama sekali berbeda. Imajinasi mereka, terus cara mereka berhadapan dengan realitas itu sangat berbeda dengan kita dulu. Ini nggak bisa menyangka, nggak bisa memprediksi, wah anak-anak ini mau bikin apa, nggak bisa diprediksi itu. Oke. Itu mungkin lebih apa ya? Lebih ke kita bisa apa? Dapat insight baru. Iya, benar Ya. banget. Terus langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Dari Vincentius Pascalis nih. Tahu kan siapa? Tahu, ini adalah ketua umum Halo kita. Mas Vincentius Halo, pasti udah Pascalis. nonton. Nonton sih pasti. Susahnya bikin dokumenter atau film susah bikin film dokumenter atau film fiksi. Mungkin bisa dijawab keduanya sih. Susah itu bikin film. Bukan. Susah. Semuanya susah. Susah yang mana nih bikin yang film mana? dokumenter atau film fiksi? Oh, Coba Ini kalian berdua debat deh, udah. mungkin ini Enggak, soalnya ini apa namanya episode ini sangat provokatif. Beda banget. kan versus ya di sini kan Versus. Tidak saling mendukung. Film dokumenter. Kacau. Ini versus Gak ya bisa emang. dibilang ini sih. Mana susah mana? Subjektif ya itu. Iya, soalnya ya itu tadi. Yang susah itu bikin film, bukan bikin dokumenter atau fiksi. Oke, Iya, berarti maksudnya film. Intinya bikin film itu mau dokumenter apa fiksi susah gitu ya. Cuman kalau Tapi seru dibanding kan? dibanding tahun-tahun yang lalu seperti tahun 2014 saya pertama kali kuliah di sini ya memang lebih mudah saat ini sih. saat Anak-anak ini. sudah lebih open pikirannya untuk membuat film. Kalau dulu kan masih susah. masih jarang ya. Ya, Berarti masih mungkin nggak bisa dibandingin sih ya itu ya. Betul, karena emang kedua film ini memiliki daya tarik tersendiri itu tadi.
Oke, kita wah udah habis nih kayaknya. dari Udah habis nih, teman beneran udah habis. Obat Imavisi nih. Wah. Mungkin Udah habis. banyak banget sih pertanyaannya, cuma kita pilih-pilih aja yang karena durasi. Apa pengen lagi juga, nih kan. ditanyain? Apa udah? Jangan udah dong, soalnya habis ini nih kita bakal Betul. main game. Betul banget nih, karena kita masuk di segmen Game. Oke, kita udah di segmen games nih. Mungkin bisa dijelasin dulu nih sama Bagas. Oke, jadi di games ini kita bakal ada pelang ya. Ini ada setuju dan nggak setuju. Nanti akan dibacain oleh kru kita di belakang layar. Dan langsung aja sih untuk pernyataan kita bakal kasih ini. Kalau Angkat misalnya dulu setuju, dong, angkat kasih dulu. argumentasinya nih. Setuju ya. Senyum Kalau dong nggak ini, setuju, kamera. kalau nggak setuju, nah kasih alasannya juga jangan lupa. Itu ya mainnya ya. Ya. Oke. Oke, bisa dimulai nih. Pertanyaan pertama, setuju Pernyataan. Oke. sutradara harus punya pegangan sebagai ciri khas membuat film? Ya. 1, 2, 3. Wih, beda sendiri nih. Bagus. Ye, kita Mungkin menang. bisa dikasih argumennya Suka nih. perbedaan. Jadi perlu nggak otoritas apa lah arane ngono iki? Apa jeneng ciri khas Iya, sendiri ya? ciri khas. Untuk kita yang masih belajar, ciri khas itu akan mengikuti. Jadi ciri khas itu akan muncul dengan sendirinya ketika jam terbang kita banyak. Iya. Gitu. Jadi ya kita nating tulus saja kalau membuat sesuatu. Mungkin lebih ke prosesnya gitu. Iya, ya. nanti Kita yang cari ciri menilai khas. ciri khas itu kan penonton bukan kita. Iya, Yang membuat ciri khas itu kan bukan kita sendiri. Tapi biasanya itu ciri khas dilihat dari genrenya, Mas. Jadi ini sutradara ini khusus horor, sutradara ini Ya. khusus ada apa komedi kayak gitu-gitu nggak sih? Kan kembali lagi jam terbang. Iya, betul sih. Tapi aku setuju sih kalau misal ciri khas sutradara harus punya ciri khas biar apa ya, mempunyai apa jati diri lah ya, identitas tersendiri lah untuk memproduksi sebuah karya Kalau film. mungkin kalau dengan pernyataan seperti itu ya mungkin nantinya akan membebani apa nama filmmaker muda. Biasanya kayak gitu. Wah, aku ciri khasku apa ya? Wah, aku bingung mikir ciri khas kan. Gak jadi bikin film terus. Enggak lah. Pikir ciri khasnya apa ya? Mikir ciri khas tok. Iya sih. Mungkin dari Mas Branding. Ica. Kalau aku setuju, karena ya bener. Aku juga mikirnya gini, kalau untuk sekarang masih belajar jadi ya bikin aja dulu apa kamu bikin apa bikin. Cuman ya pada intinya nanti kayak kamu di satu titik tuh kayak kamu nemu wah ini kayak gini ya ciri khasku terus kamu kayak minta betul. saran dari bukan saran sih kayak mungkin kayak Masukan lah ya. menurut masukan gitu. Kayak aku gini-gini nggak sih? Ya dari situ kayak kita ntar kayak sadar oh ciri khasku gini. Nah, iya benar. Pakai sutradara ini aja karena ini tuh gini gitu kan ada ya bener sih lambat laun juga bakal tahu ciri khasnya masing-masing. Cuman ya kalau untuk belajar bikin aja mau bikin Dicoba apa, semuanya dari deh awal. biar nanti tahu juga kan. Masuk. Oke lanjut nih untuk pernyataan berikutnya nih. Oke. Nomor 2 ya, setuju atau tidak kalau Pegang, data pegang. riset internet sudah cukup untuk menggarap film? Nih, 1, 2, 3. Tiga. Aku kok gitu mana? Kok beda sendiri? Wah, kenapa Sudah ini beda? apa ini guys? Kalau menurutku tergantung filmnya sih. Kalau tergantung pembuat filmnya sih. Kalau mau kedalaman ceritanya nggak sebegitu dalam, internet saja sudah cukup. Iya sih. Tapi menurutku sih itu mungkin kurang valid sih. Ya, itu akan berdampak kepada itu kurang valid tadi, terus kedalaman cerita banyak sekali yang berdampak. Cuman kalau memang yang dikejar produktivitas, Iya. ya wis riset internet aja cukup. Oke. Soalnya dari zaman apalagi di zaman yang serba cepat ini kita dituntut untuk serba cepat. Masa kita harus riset ke lapangan? Memang itu perlu. Cuman kalau money oriented ini kita bicara tentang uang ini. Iya. Wirawirinya kan juga perlu. Langsung sikat ya nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi pertimbangannya kualitas. Kenapa sih kamu setuju Sel? Kalau aku setuju nih kenapa? Soalnya kan ya itu tadi kan takut nggak valid itu ya, sih kan biasanya ada wax gitu ya. lebih mending langsung riset meskipun susah-susah yang penting itu bener-bener apa ya Langsung. cocok buat langsung publish gitu loh buat masyarakat. Kalau Mas Ifsya gimana? Kalau aku setuju kalau di internet tuh belum cukup karena ini Mas takut kayak kalau dengan riset langsung tuh bisa mempermudah kita dapat karakter yang kayak gitu loh. Iya benar. Terus aku kan pernah tuh iseng-iseng ngangkat tentang body dysmorphic disorder itu aku cuman riset dari film dan
ya internet juga, cuman aku ngerasa hasil akhirnya kayak kurang dapet psikisnya gitu loh. Oke. Jadi kayaknya harus nemu ini orang yang kena disorder ini gitu. Bener langsung ngerasain gitu ya, bener langsung kenal orang yang kena gitu ya mungkin. Jadi nggak Ini ada 50-50 tidak bisa langsung di internet, bisa secara langsung. Tergantung kebutuhan. Nah, tergantung kebutuhan juga. Oke, lanjut. Pegang. Setuju atau tidak? Teknik long shot beresiko membuat penonton bosan. 1, 2, 3. Iya kok beda nih. Wah kok beda. Ini gantian nih. Kenapa kamu jawab beda? Please jelaskan ke kita. Soalnya aku juga pernah ngerasain jadi penonton ya kan pasti. Dan aku kalau ngelihat shot yang long shot gitu kan, itu ngerasa bosan kayak itu aja gitu kan. Pengen yang langsung ke scene lain dong gitu. Masa itu aja sih? Itu sih yang ngerasain. Yang aku Ini long ngerasain. shot apa long take? Long shot kan? Beda ya? Oh iya beda. Ya nggak apa-apa. Pokoknya bosan lah itu ya. Kalau aku nggak setuju ya. Long kita samain persepsi dulu nih. Long shot kan atau long take? pengambilan secara jauh gitu Yes. kan. Gitu kan. Kalau aku merasa namanya tergantung shotnya sih. Ya bener. Kalau shot landscape indah gitu, wah aku Long pengen shot ya? lama-lama di situ. Long shot ya. Pengen lama-lama di frame itu. Wah keren. Ya semua kelihatan. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Setuju sih. Menurutku itu sih tergantung shotnya. Soalnya shot apalagi landscape gitu ya yang pakai kamera wide gitu. Terus Cakep banget. kayak film di film Revenant itu. Wah, keren itu. Ya sih, kalau mau Ifsa gimana nih? Tadi setuju Sama kan ya? tadi semuanya setuju. Setuju kan? Mungkin ada Kalau tadi kan dia berarti jawab yang long take ya. Long take kok ngebosenin gitu menurutku enggak sih, karena itu kayak jadi tantangan gitu loh. Oke. Tantangan Bagi bagi kru aktor. kan, Nah. bagi krunya juga. Dan juga kayak penontonnya kayak lebih juga kayak dapat pendalamannya gitu. Sesuai Kalau reality pakai ya, long take atau long seki-seki. shotnya juga. Oke deh. Mungkin ini satu pernyataan lagi deh buat siap-siap nih. kita semuanya nih. Setuju atau tidak? Pesan film yang ditangkap penonton menjadi tanggung jawab sutradara. 1, 2. Setuju semua. Nah, Mas beda Iqbal lagi lagi nih yang nih. nggak setuju. Setuju atau tidak? Apa tadi? Film? Pesan. Pesan film yang ditangkap penonton menjadi tanggung jawab sutradara. Ya, nggak setuju soalnya kita sebagai sutradara itu kan tugasnya cuman untuk membuat film. Nanti setelah sampai ke penonton itu terserah penonton pesannya mau diapain. Gitu. Kita susah-susah bikin film loh ini. Masa suruh bertanggung jawab lagi setelah penonton melihat. Oke. Ya, kacau Mungkin itu. sesuai ini ya, sesuai subjektif dari penontonnya sendiri. Iya, Dia nangkep yang terserah. gimana gitu. Jadi Dan itu nantinya kan kalau kita membuat film terus berdampak membuat penonton itu melakukan kejahatan atau apa-apa, itu terserah dia kan, itu kan. iya, bukan salah dari sutradara gitu iya kan. sih. Kita sebagai sutradara kan membuat film bukan untuk menginfluence Iya, benar, seseorang. benar. Ikut dia. Kalau influencer baru. Nah. Kalau filmmaker kan bukan. Jadi Iya. bikin film aja gitu. Ikut deh, ikut. Tapi sekarang apa ya, kayak film-film itu juga mempengaruhi diri kita loh. Kayak ada yang ngikutin juga kadang-kadang kan. Ya, viral. Viral-viral kayak gitu. Kalau Mas Ifsa gimana? nih? Kalau aku setuju jadi tanggung jawab, ya nggak salah juga sih Mas Iqbal tadi, emang nggak salah. Aku setuju karena ya itu tadi takutnya kalau kita nggak bener nih ngangkat pesennya, terus kan kita untuk tontonan masyarakat luas. Iya, Jadi kalau menyesatkan tuh kayak ngerasa, wah bersalah. gue yang salah gitu. Makanya di film ada segmentasi semua umur, Oh bimbingan iya, orang tua, benar. 17 plus, itu gunanya. Penting banget sih itu. Oke guys, udah nih sesi gamenya, tepuk tangan dong. Gimana, seru nggak? Seru ya? Beda terus. Aduh, gimana nih Sel, kamu udah Sudah dapet beda. merasa nggak bingung kan buat nonton film fiksi atau dokumenter nih? Iya, aku kayaknya lebih pengen nonton dokumenter sih. Soalnya aku nggak pernah sih sebelumnya, nggak terlalu banyak film dokumenter yang aku tonton sih. Mungkin nanti aku pernah. Sama sih aku juga. Nah, kalau sobat Imavisi di rumah lebih prefer kemana nih? Apa dua-duanya atau film fiksi atau enggak film dokumenter ya? Wah, kita udah di pengunjung acara nih, Sel. Oke, tadi kita udah ngobrol bareng Mas Iqbal sama Mas Ifsya ini. Gimana nih, seru banget kan pasti. Seru banget dong pastinya Banyak informasi yang Episode berapa ini? 3. Episode 3 3. nih. Ya, untuk teman-teman yang menunggu kelanjutan, komen. Mungkin Iya. mau ada Iya, episode. mungkin bisa Betul, komen betul nih, banget, pengen Mas. lanjut
atau lanjut Lin? Atau mungkin meluruskan pendapatku. Ya, mungkin bisa dia bisa Diskusi di komentar. berpendapat Iya. juga di ngasih Berpendapat opini di lain lah komen ya. gitu kan. Kan kita juga tukar pandang nih bareng narasumber sama semuanya nih, semuanya yang nonton. Masuk. Nah mungkin ada closing statement nih dikit aja untuk sobat Hima Visi yang ada di Pesan-pesan. rumah nih, pesan-pesan yang mau disampaikan. Mas Iqbal Oke, dulu. untuk sobat sinema di luar sana, ingatlah film adalah karya kolektif. Jadi teman-teman harus bekerja sama untuk membuat sebuah film. Gak iso dewean, nggak bisa sendirian. Wes, sikat iso. Oke, sikat ya. Boleh. Mungkin Mas Ifsya nih gimana? Apa ya aku? Ayo tonton film Indonesia. Jangan nonton film luar, jangan Ya boleh. jangan lah, nggak apa-apa. Ya banyak kok dokumenter Indonesia yang bagus-bagus juga. Terus jaga Mungkin kesehatan. kita lebih, ya bener. Mungkin kita lebih mendukung ya film Indonesia gitu kan. Jadi kita tonton. Semangat terus berkarya ya Sel ya. Ya bener banget. Oke, mungkin itu aja sih ya. Kita mungkin mau pamit undur diri dulu nih dari episode 3 kali ini ya. Betul banget buat teman-teman sobat Hima Visi yang ada di rumah nih, kalau misal kita mau lanjut nih dengan konten tukar pandang dari episode-episode yang tentunya topiknya menarik nih untuk kita kulik nih Sel, dan membuat penasaran yang ada di rumah, bisa langsung komen di bawah nih untuk kelanjutan konten kita. Dan buat sobat Hima Visi jangan lupa tetap share dan juga like video konten tukar pandang di episode 1, 2, dan 3. Nah, bener banget. Dan Jangan lupa jangan juga lupa nonton yang aktifkan. sebelumnya kan. Betul. Ada episode 1 sama 2 ditonton dong. Dan episode 3 juga jangan lupa ditonton dan di like, subscribe juga. Iya gak sih? Oke, betul banget. Wabillahi taufik wal hidayah. Belum dong. Belum dong. Diambil alih. Oke, mungkin Sabotase. pesan-pesan buat host nih ya, tetap terus berkarya lah ya, jangan menyerah dan apapun yang terjadi terus hajar aja buat Terus karya. berproses lah intinya, berkarya itu penting Betul banget. banget. Oke, langsung pamit aja. Aku Bagas dan partner aku Aku Sally. pamit undur Makasih. diri. Makasih See you. dulu nih kita. Oke, makasih dulu untuk Makasih buat narasumber Mas nih yang udah Iqbal hadir. sama Mas Ifsya udah Dan juga kru hadir. tukar pandang, ayo. Terima kasih Wih, banyak. makasih banyak. Kalian Di studio luar ada biasa banget ya. Untuk 3 episode kali ini kita bakal lanjut, komen di bawah aja. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak. See you. Sampai jumpa Sobat Hima Visi. Dadah. Dadah.